Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, saudara-saudaraku seiman seakidah dan terkhususnya para calon jemaah haji dan jemaah umroh dimanapun Anda berada. Mari bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita terus menambah kesyukuran kita kepada Sang Maha Pencipta sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta dan sehingga kita juga akan terus uh, akan selalu bagaimana hati ini terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita dapat meningkatkan aktivitas ibadah kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, calon jemaah haji, jemaah umroh dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita hari ini masih nyambung ya dengan tema yang kemarin. Kalau kemarin itu kita yang bagian pertama yaitu tentang manasik haji dan umrohnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yaitu bagian yang kedua, yaitu menyambung dari apa yang telah saya sampaikan kemarin-kemarin itu tentang manasiknya. Dan kemarin itu kita masih bercerita tentang jemaah haji dan umroh yang berada di Madinah. Mereka biasanya mengambil arba'in. Saya sudah menjelaskan bahwa proses arba'in yang mereka lakukan, mereka para jemaah haji dan umroh ini harus betul-betul ya menjaga sholat 5 waktunya selama 40 waktu. Berarti 8 hari, artinya betul dijaga. Nah, ini baik. Nah, sekarang kita melanjutkan. Apa selanjutnya setelah itu? Nah, para jemaah haji dan umroh yang sekarang ini sudah berada di kota Madinah, mereka terus beraktivitas ya, sebelum nanti melanjutkan ibadah umroh mereka, teruslah menjaga aktivitas ibadah hariannya. Sholat tahajudnya, kemudian sholat duhanya, sholat hajatnya, dan selama juga di Madinah, nanti mereka akan pergi ke Ar-Raudhah. Nah, ada beberapa tips yang perlu kami sampaikan ketika di Raudhah ya. Ketika di Raudhah ini para jemaah betul-betul, apalagi sekarang setelah corona itu yang namanya ke Raudhah harus pakai tasreh. Nah, tasreh ini biasanya juga pihak travel yang uruskan. Nah, ada juga namanya program nusuk ya, pakai nusuk, pakai handphone ya. Yang perlu diperhatikan untuk para jemaah ketika mau ke Ar-Raudhah itu jangan lewatkan waktu. Jadi saya pernah kejadian itu karena meremehkan seolah-olah saya pikir bisalah nanti walaupun terlambat 1 jam. Ternyata gara-gara terlambat 1 jam tidak bisa masuk ke Ar-Raudhah. Nah ini perlu perhatian betul ya para jemaah haji, jemaah umroh. Ketika Anda ini berangkat ke Ar-Raudhah, betul-betul waktunya diperhatikan, jangan sempat Anda terlambat. Jika Anda terlambat, Anda tidak bisa masuk ke dalam Ar-Raudhah. Akhirnya karena waktu cuma sekali, kadang-kala tidak bisa masuk lagi. Ini menjadi catatan bagi para jemaah haji dan jemaah umroh yang ingin melaksanakan ibadah ke Ar-Raudhahnya. Baik. Kemudian para jemaah haji dan jemaah umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin mempersiapkan diri yaitu melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Sebagaimana kita informasikan, kita beritahu bahwa para jemaah haji dari Indonesia umumnya itu kita melaksanakan namanya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah haji yang diawali dengan umroh. Artinya umrohnya duluan baru ibadah haji. Nah ini karena para jemaah ini kan tadinya yang gelombang pertama khususnya ke Madinah dulu ya. Ketika gelombang pertama ke Madinah, mereka tentunya akan melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Nah, apa-apa saja tip-tip untuk melaksanakan atau cara-cara melaksanakan ibadah umroh yang dimana dimulai nanti terkhususnya para jemaah haji Indonesia di gelombang pertama. Baik, para jemaah di hari terakhir nanti itu sebelum berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah ya, ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Nanti di hari terakhir katakanlah besok. Nah, besok ini para jemaah akan berangkat ke Mekah.
untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Yang perlu dipahamin, ada yang namanya rukun umroh, ada namanya wajib umroh. Ya, rukun umroh ini harus betul-betul diperhatikan. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama, niat umrohnya. Niat umroh itu di mana dilakukan? Di mikot. Kalau di Madinah itu di Masjid Bir Ali. Setelah itu rukun yang kedua adalah tawaf. Ya, tawaf itu di sekitaran Ka'bah. Kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i ini dilakukan di Mas'ah, yaitu antara Sofa dan Marwah. Selanjutnya adalah tahallul, menggunting rambut. Dan ditutup dengan yang kelima, yaitu tertib. Jadi harus berurutan ya. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Baik, para jemaah dimanapun Anda berada, jemaah haji dan umroh, ya, saya satu persatu akan menjelaskan secara tertib, baik itu secara teoritis dan teknik ketika Bapak Ibu, para calon jemaah haji, jemaah umroh dimanapun Anda berada. Nah, katakanlah besok itu bapak-bapak mau atau ibu-ibu ingin berangkat ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umrohnya. Karena ini kan kita haji tamattu ya. Haji tamattu kita awali dengan ibadah umroh dulu, baru nanti hajinya. Kalau ibadah umroh itu, karena ini kita berada di Madinah, maka para jemaah haji dan jemaah umroh itu, ya, jemaah haji dan jemaah umroh harus melaksanakan mengambil mikotnya dari Bir Ali. Tetapi sebelum berangkat ke Bir Ali atau masjid di Bir Ali, maka ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, ketika besok paginya kita ingin berangkat atau besok sore atau besok malam, yang terpenting esok kita akan berangkat ke Mekah. Yang pertama adalah eloknya pada malam hari seperti biasa bangun sholat tahajud. Sebelum sholat tahajud itu mandilah, mandi sunnah ihram. Ya. Mandi sunnah ihram ini seperti caranya itu sama seperti dengan mandi wajib. Ya, mandi kita guyurkan air ke seluruh badan kita. Sebagaimana wajib itu. Nah, alangkah baiknya para jemaah haji, jemaah umroh bersihkan ketika mandi itu, cukur ya, kumisnya untuk kaum bapaknya. Kemudian ini sunnah ya. Kemudian rapikan jenggotnya, potong kukunya, kemudian bulu hidung, bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan, itu semua dicukur, dibersihkan, baru mandi. Setelah mandi, nah bolehlah kita bersiap-siap pakai Rexona, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, sholat tahajud dulu katakanlah. Habis itu nunggu lagi sampai ke subuh. Habis sholat subuh, baru bersiap-siap balik ke hotel. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Balik ke hotel, sarapan pagi, dan siap-siap. Jadi biasanya kalau saya itu membawa jemaah, para jemaah itu saya kontrol ya, bersiap-siap, apakah semua sudah mandi sunnah ihram. Kita tanya satu persatu. Alhamdulillah dengan seperti ini mereka kan akhirnya bersiap-siap. Setelah itu bagaimana? Setelah mereka mandi sunnah ihram, kemudian mereka tahajud, kemudian sholat subuh, dilanjutkan nanti sholat duha. Apalagi ini hari yang terakhir di Madinah, di Masjid Nabawi. Maka bersiap-siaplah. Setelah itu para jemaah haji, jemaah umroh yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersiap-siap dan kaum bapaknya, kaum lelakinya memakai kain ihram. Perlu diperhatikan, pada waktu setelah memakai kain ihram itu, tolong itu dilepas celana dalamnya. Untuk kaum lelakinya, kaum ibu-ibu tidak perlu, karena kaum ibu itu harus tertutup ya. Kaum ibu harus tertutup. Nah, kemudian bagaimana cara memakai kain ihramnya? Caranya nanti kita ada sesi selanjutnya, sesi khusus cara-cara memakai kain ihram. Ini saya secara ringkas aja bahwa kain ihram itu ada 2. Yang pertama, yang bagian bawah itu disebut izarun. Izarun itu sarung. Ya, dililitkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya ridaun. Ridaun itu selendang. Yang bagian atas itu ridaun. Nah, kita tutupkan di bagian atasnya. Perhatikan yang saya katakan tadi, celana dalam harus dilepas. Kenapa harus melepasnya di hotel? Di Madinah, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadangkala ketika nanti udah sampai di Bir Ali, Masjid Bir Ali, kan ramainya para jemaah haji dari seluruh dunia, lupa itu, bisa aja lupa. Kamar mandinya berdesak-desakan ya. Akhirnya karena lupa, nah, saking sibuk dan lain sebagainya, sampai kita sudah memasang niat
niat umrohnya tadi, akhirnya apa? Dia kena pantang larang yang mewajibkan si calon jemaah tadi itu untuk membayar dam 1 ekor domba. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Baik, setelah bersiap-siap para jemaah, nanti para jemaah akan dikumpulkan oleh karomnya, oleh ustadznya untuk menuju ke busnya. Di dalam bus ya bersiap-siap para jemaah ini. Makanya para jemaah haji dan jemaah umroh pada waktu sudah pakai ihram masih di kota Madinah ya, di hotelnya itu pakailah Rexona ya, supaya wangi, supaya nanti kita aman, nyaman ketika kita perjalanan yang begitu panjang ya dari kota Madinah ke Mekah itu kan jauhnya lebih kurang 450 km. Jadi itu lebih kurang 7 jam dengan istirahatnya. Ini harus dijaga stamina dan harus jaga bau badan kita. Apabila kita sudah memakai Rexona, insya Allah badan akan semakin wangi. Nah, setelah itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya para jemaah bersiap-siaplah semua di kawasan hotel tersebut. Biasanya para jemaah akan dikumpulkan kembali di Madinah. Nah, sebelum para jemaah meninggalkan kota Madinah, para jemaah haji dan umroh ini nanti akan melaksanakan sholat. Kalau posisinya ya dikena di zuhur, maka dia sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar. Zuhurnya nanti dia bermakmumkan dengan imam di Masjid An-Nabawi. Berarti sholat 4 rakaat dulu. Ya. Dia bermakmumkan dengan imam yang ada di Masjid Nabawi. Sedangkan sholat asarnya itu dia jamak. Ya. Boleh berjemaah, para jemaah yang lain yang akan sama-sama berangkat ke Madinah. Atau sendiri-sendiri. Boleh. Ya. Memisahkan diri, langsung dia melaksanakan sholat jamak. Ya. Jamak apa? Jamak takdim. Karena posisinya pada waktu itu masih di zuhur. Nah, tetapi kalau seandainya berarti asarnya itu ditakdimkan namanya. Ditakdimkan. Namanya sholat jamak takdim, zuhur, dan asar jamak qasar. Setelah itu Bapak Ibu calon jemaah haji, jemaah umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa setelah melaksanakan namanya sholat zuhur dan sholat asar jamak takdim, dan ini kan hari terakhir nanti sama-sama ya bersama ustadznya yang dikoordinir oleh karomnya akan berdoa karena akan meninggalkan ini adab-adab ya, adab karena Bapak Ibu akan meninggalkan namanya Masjid An-Nabawi ya. Ketika Bapak Ibu akan meninggal akan berdoa, dibimbing. Akhirnya setelah berdoa dengan doa ya Allah secara ringkasnya, dengan doa ya Allah jangan jadikanlah ini pertemuan yang terakhir ya, yang akan jadi panggillah kami kembali untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan kami dapat kembali melihat namanya Masjid An-Nabawi, makbarah kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu maka bersiap-siaplah para jemaah menuju ke bus, dan nanti dari bus akan dibawa ke Bir Ali. Berapa jauhnya dari hotel atau kawasan hotel yang ada di Madinah menuju Bir Ali? Itu lebih kurang 25 km ya, tidak begitu jauh. Jadi lebih kurang 20 menit lah udah sampai. Kalaupun agak macet-macet nanti lebih kurang setengah jam. Setengah jam. Kemudian para jemaah haji, jemaah umroh dimanapun Anda berada ya, ini perlu kami sampaikan sebelum meninggalkan hotel dan sebagainya, perhatikan barang-barang Bapak Ibu. Jangan ada yang tertinggal. Karena barang-barang Bapak Ibu nantinya ini akan dibawa ke Mekah. Oleh karena itu, setelah nanti Bapak Ibu sudah bersiap menuju bus, sampailah di Bir Ali. Nah, sampai di Bir Ali nanti Bapak Ibu, apa yang harus perlu dilakukan? Inilah kita jatuh kepada yang namanya rukun umroh yang pertama, yaitu niat umroh kita. Tetapi sebelum melaksanakan niat umroh, Bapak Ibu nanti betul-betul yaitu posisi sudah di kawasan Masjid Bir Ali, yang batal air wudhunya mengambil air wudhu dan lanjut untuk sholat sunnah ihram di Masjid Bir Ali. Bapak Ibu jemaah haji, jemaah umroh yang dimuliakan Allah, sahabat sepanjang masa, demikianlah bagian yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan bagian kedua ini penyempurna daripada bagian yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bagian yang ketiga untuk melengkapi daripada rukun ibadah umroh itu sendiri. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan ini insya Allah berurutan dan menyambung. Silakan tonton daripada penjelasan manasik ibadah haji dan umroh yang saya paparkan dari awal sampai akhirnya.
dan ini akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sehingga sempurnalah ibadah haji Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.